Nah, Mbak Mimi, aku Iya, mau nanya nih, apa tuh? kalau untuk di toko kita itu di Mm-mm. 994 biasanya solder apa sih yang paling banyak dicariin sama teman-teman Teknisi ya. teknisi? Ya, Untuk solder yang banyak dicari buat teknisi rata-rata tuh merek Sugon yang terbaru itu. Sugon. Mm-mm. Ya, Nah, biasanya tuh teknisi banyak yang cari tuh yang tipe T210. Kayak yang pakai seperti T210. ya T26D itu benar-benar banyak banget Itu yang teknisi-teknisi pada paling nyari. ini ya, ibaratnya primadonanya Iya, gitu ya. betul. Hmm. Selain itu, kalau misalnya solder 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 tipe mata lain juga kan ada ya, Bang ya? Mata lain ada kayak Mm-mm. T12, C115. Iya betul, bukan C210 aja ya. Iya, banyak. Karena ada yang mata yang kecil juga, ada yang lebih Kecil kecil banget ya ada di bawahnya. yang nano. Iya, yang nano Ya. C115 ya. Hmm. Ada juga yang tipe T12 yang Iya. besar ya. Nah, kalau untuk yang ini nih, T12, Mm-mm. banyak juga nggak sih kalau untuk di 994 banyak yang Yang nyari nyari, juga? Ah, wah tentu banyak banget. Apalagi kalau yang T12 kan rata-rata tuh budgetnya tuh ini ya apa ya, yang biasa maksudnya yang agak murah, agak agak murah ekonomis ya gitu ya. ekonomis gitu. Ah, iya iya iya. Mm. Dan kita juga restock nih yang harganya benar-benar masuk gitu. Jadi Ah, ah. nggak terlalu mahal juga kan. Harganya tuh sekitar berapa ya? 400-an lah, 400-an ke Oh, dari atas. 400-an. Mm-mm. Berarti ada berapa jenis sih yang untuk T12 itu di sini di Di sini. Kalau 994? 994 dulu ya kita pernah restock ada merek yang tipe OSS, ST91 Ah, Plus, yang tipe ST91-nya. Kalau yang sekarang kan ada ST91 Plus tuh ya, mm-mm. updatean terbarunya. Updatean Ada terbaru. yang tipe OSS lagi, T12X, Ya. ada T12 Pro tuh yang lagi benar-benar rekomendasi banget ya, karena harganya Mm-mm. lumayan gitu ya, ekonomis banget. Ada juga kita merek yang Hako nih, yang legend banget, Ako. original. Dulu kita udah pernah Oh, stok. dulu juga pernah ya. Cuma sekarang kita nggak stok lagi. Hmm. Ada Sugon lah, ada merek Sugon T16, ada juga yang tipe T1602 merek Sugon juga. 1602. Berarti ada berapa merek sih yang ada di sini? Merek sekitar berapa ya? Ada OSS, OSS, Sugon, ada Sugon, Mekanik, Mekanik, Hako, Ako. kurang lebih segitu kayaknya, 4 atau Ah, 5 lah. kalau untuk ini beberapa merek tuh tadi ada Sugon, ada Mekanik, Mm-mm. ada OSS Team Iya, juga kan. Nah, untuk yang dari Sugon biasanya kan kalau di 99 tuh banyak tuh serinya. iya Nah, Sugon. untuk Sugon yang pakai mata T12 itu Mm. ada berapa sih? Yang kita punya ada dua, Ada dua. yang tipe T16 sama Mm-mm. T1602. Itu matanya T12 semua itu. Yang ngebedain itu kalau T1602 itu dapat dua gagang. Waduh, ada dua kan. Sama dua dudukan sekaligus. Kalau T16 tuh cuma satu doang. Berarti ibaratnya upgradeannya gitu ya. Ya bisa jadi kayaknya updatean dari T16 gitu kan. Dari 16 T16 jadi T16 1602 karena iya dia dua gagang. dua gagang. Oh, Jadi kalau yang misal apa customer kita atau teknisi yang pengennya satu gagang aja gitu, yang nggak mm-mm. pengen muluk-muluk gitu, bisa yang satu gagang. Ada yang pengen misalnya sekaligus dua, ada Ah, juga gitu. Jadi itu dia kita ada udah T1602 itu yang bedain dia dengan T16, dia udah bisa dua-duanya langsung apa? langsung pakai maksudnya ya. Iya, Iya itu bisa aja kan langsung bedanya. dipakai. Jadi Kalau untuk harga untuk harga T16 itu kita biasa jual terus di 1,5-an. enggak, maksudnya perbandingannya jauh enggak dengan Enggak terlalu sih. 16 dengan 1602? 1,5 sama 1,9. Berarti Oh, sekitar lumayan 300-an ya lah ya. untuk satu gagang lagi tambahannya. Iya. Jadi kalau teman-teman teknisi kan siapa tahu pengen ini ya dua gitu ya Ah, sekaligus ah, biar nggak ganti-ganti gitu iya. matanya. Enaknya gitu. Nah, nih bagian itu kan Sugon ya. Mm-mm. Nah, itu kan harganya ya cukup lumayan walaupun Iya memang betul. kualitasnya kalau untuk aku nih di Mm-mm. bagian QC untuk kualitasnya dan fitur-fitur yang apa disuguhkan juga kan lumayan tuh. Iya. Lumayan canggih ya Mm-mm. untuk sekelas solder Betul. station. Nah, jadi untuk yang kelas ekonomisnya ya lah yang di bawah 1 juta mungkin apa aja tuh. Ada yang merek ini T12 Pro, Kalau merek aku kan mekanik. cuman taunya ngecek barang, kalau harga kan aku nggak tahu. Untuk yang sekelas ini ya, ekonomis ya di bawah 1 juta ya, Ya, kita ada T12 Pro yang mekanik ya. sama yang ST91 Plus. ST91 Nah, Plus. jadi Nah, itu bedanya apa? nah kalau Harganya. harganya kan kalau yang T12 Pro kan di atas 400-an lah ya, 400 ke atas itu kan Ah, satu gagang. satu gagang, Tapi dalam paket penjualan kita dapat satu mata. dapat satu mata. Yang lurus. Dan untuk yang ST91 Plus, dia Mm-mm. dapat dua gagang nih, Bang. Dua gagang. Mm-mm. Jadi Hmm. kayak T1602, Iya, cuma iya, dia dua gagang, dapat eh, mata juga ya. iya dapat matanya tuh sekitar dua kalau nggak salah itu Dapat sama. mata dua dari Mm-mm. OSS juga. Iya betul. Jadi kalau teman-teman
teknisi kayak pengen beli yang 2 gagang tapi, budgetnya misal di bawah 1 juta, ada kita ready yang SS -1 Plus gitu. Itu berarti yang 2 merek itu ya? Kalau Iya, Hako kan kita memang memang nggak stok ya lagi aku karena di QC juga ini heeh, belum. ori juga kan harganya kalau yang Hako Oh, ori. kalau aku mahal ya? Ya mahal, yang ori. Dulu kita jual tuh yang second-nya kalau nggak salah, Ori. dulu ori. Tapi peminatnya banyak juga. Untuk peminat yang suka Hako paling ya. Oh, ini Iya yang yang tahu merek aja ya. yang tahu merek aja paling. Tahu merek sama kualitas. Kualitas, paling itu aja Cuman sih. kalau untuk ini apa? T12 berarti ada dari 3 merek itu ada 4 seri ya? Mhm, Ada 4 seri. 12. Cuman untuk dari yang 4 nih, Mhm, kalau dari Mbak bagian penjualan atau sales, iya, itu kira-kira apa sih yang paling banyak diminati, paling banyak nih heeh, dari penjualannya? iya. Kita kan Untuk seri bicara T12 ya? ya, Yang sekarang tuh yang banyak banget, T12 Pro. Itu banyak banget sekarang. T12 Pro Itu, lagi bener-bener 977. 977. Iya, gitu. Ya, Dari tahun 2022 ya? 22 23. Udah Hampir mau 1 tahun lah udah ya? setahun Ya ya. 1 tahun Ah, lah gitu. Banyak pokoknya karena budgetnya cukup murah gitu, ekonomis banget. iya sih ya di 400. Dan kualitas juga nggak terlalu ini banget sih meskipun harga Iya. murah gitu ya. Iya. Cukup lah gitu. Tapi kalau untuk ini aku di QC juga ya putarannya cukup ini ya kencang. Jadi dia memang masuk di T12 Pro ya. Mhm, Itu masuk salah satunya eh, urgent untuk di QC. iya, Karena pertama peminatnya banyak. Ya itu kan di video sebelumnya nih kita iya, di video yang pertama kemarin di dua sisi. Jadi bahasnya kemarin ada yang urgent, ada yang memang itu kualitasnya udah dijamin. Salah iya satunya betul. kayak yang Mbak Mimi bilang tadi T26D itu. T26D. Itu memang selagi barang yang memang urgent atau memang harus diprioritaskan untuk di QC, QC. ini yang barang-barang bagus nih memang eh, kita ini dulu, kita undur dulu gitu. Mhm, Karena pertama kita keterbatasan tim juga dan juga mhm. itu yang kedua ini barang bagus gitu. Iya Kita betul. udah pede Udah untuk buat pede jual. juga ya. Jadi T12 Pro ini untuk di meja QC dia langganan nih. Langganan. Jadi tiap Iya. hari ada terus ya. Bukan tiap hari lagi memang gimana ya? Untuk T12 Pro sama merek yang OSS itu memang kayaknya ya, T12 Pro sih karena harga pertama terus dia kualitasnya lumayan juga. Lumayan. Jadi Iya, harga murah tapi nggak murahan juga nggak ya. murah banget. Kualitasnya juga nggak murahan juga gitu. Makanya makanya kita 99 tuh 99 part itu restock terus gitu untuk T12 Iya. Pro kelas Ya mekanik. pantesan no, tiap ini apa? Hampir tiap minggu itu ada orderan ke gudang, Mhm. ke bagian aku di gudang dan QC juga. Anak gudang selalu minta nih untuk ke anak QC buat cek karena kita di 99 kan untuk QC kita per item bukan random. Iya betul. Jadi per item kita cek satu persatu dari barang ini datang dari supplier. Mulai dari Mhm. fiturnya, terus dari fisiknya aja kita lihat sampai Mhm. packagingnya. Oh ya Bang mau nanya nih. Biasanya kalau yang terkendala di T12 Pro itu apa sih Bang? Soalnya kan sekarang kan lagi banyak banget nih peminatnya gitu. Mm-mm. Ada beberapa yang terkendala nggak itu di dalam T12 Pro? Ya kalau dari kita lihat dari harga aja ya, Mhm. itu kan memang eh, dengan harga segitu solder station yang memang udah lumayan untuk Mhm. hasil dari solderannya Mhm. itu memang ada beberapa kendala sih. Kalau Iya kita betul. di bagian QC itu yang sering ketemu ini dia kan soldernya dengan gagang, jadi station gagang dan dudukannya kan pisah. Iya. Jadi kan ada beberapa yang kayak Sugon T16 itu dia sistemnya sensor. Nah jadi ada solder itu ada sistem sensor, jadi ketika ditaruh di dudukan dia langsung langsung slip dia Sleep ya, ataupun mode sleep standby. ya, standby. Ah, ah, ada juga nih kayak yang T12 Pro itu dia memang sistemnya itu timer. Timer oh. Oh. 1 sampai 2 menit. Oh, ada timernya berarti ya. Dan itu bisa disetting 1, 2, 3, 4 mau 5 menit, 6 menit itu bisa sampai 10 menit. Oh, 10 menit. Ya, itu ada settingannya, ada fiturnya. Jadi untuk di T12 Pro itu udah ada kalibrasi sama atur timer untuk Iya, sleep. Nah, kendalanya di T12 Pro itu kebanyakan di gagangnya. di gagangnya. Ya, Oh, gagangnya yang itu ini ya, biasa SE ya?
SE yang pertama itu HE. karena gagangnya nggak ini dengan mata soldernya Kurang nancep ya kurang. mata soldernya? Ya, sensor di mata solder T12 tuh di belakangnya kan ada Iya, ada ini. sensor Iya, dua garis gitu. garis Nah yang itu ada sistemnya sistem klip gini nih, ada 4 lah gini. Jadi dia nggak semuanya gitu. Nah itu nggak kebaca. Terus ada kebanyakan kendala si sensornya buat ini buat ketika dia udah sleep kita ngangkat lagi. Nah itu sering nggak connect. Jadi dia sleep aja terus. Ketika udah ngangkat dia sleep aja. Dia pakai sistemnya itu sistem ini sensor getar. Jadi ketika kita tarik itu dia ngebacanya ketika ada getaran atau mungkin masih ditaruh nih, terus gagangnya kesenggol, udah dia nyala. Oh, langsung nyala. Nah, kebanyakan kasusnya di sana. Kalau untuk stationnya dia bagus, lebih tahan dari merek yang lain ya dengan fitur dan bentuk yang sama, station yang sama, mata solder yang sama, mekanik nih untuk stationnya dia bagus. Cuman gagang lah yang kebanyakan ya. Iya. Soalnya aku juga sebagai sales gitu ya. Iya. Kebanyakan yang komplain tuh paling masalah gagang sih, kayak SE, HE itu aja. Cuma Iya, kita saranin untuk SE itu kan udah ya, tinggal uh, coba colokin lagi gitu ya matanya, siapa iya. tahu kurang nancep gitu, jadi aman ya. Bisa langsung Nah, di ini nih, terselesaikan. di video apa konten di 994 yang satunya di TNT di videoku yang itu kan juga dibahas tuh sedikit sih mengenai beberapa yang sensornya nggak kebaca. Iya. Yang SE tadi ya. SE itu kan sistemnya error, sistem error. Jadi untuk teman-teman yang memang di sales ketika memang nggak bisa buat jelasin, Iya. ya itu bisa jadi salah satu solusinya buat Ya nonton ya. iya nonton juga. Kadang kita juga kan takut salah ngomong atau gimana ya. Karena Iya. kan yang lebih tahu kan kalau daleman mesin kan QC Iya. ya. Lumayan buat promo ini kan, konten Promo, TNT. iya. Biar makin banyak yang Yang nonton. nonton. Iya. Betul. Ya kadang kita juga kalau misal ada yang kita bingung ya sebagai sales gitu. Iya. Kadang coba aku inilah arahin ke video TNT kan. Karena Iya. di situ kan lebih detail juga. Ya salah satu tujuannya memang itu dulu. Iya. Memang salah satunya ini alat kita udah deteksi permasalahannya itu paling banyak di sini dan itu terulang berulang-ulang. Jadi ketika ini udah fix nih, ini nih permasalahannya ini. Kita kan langsung kontak anak QC dengan teknisi itu langsung. Iya. Ini apa nih, Pak, Bang? Ya permasalahannya. Iya. Nah, ini paling banyak ini nih. Ini paling banyak permasalahan di gagang. Kalau yang merek ini permasalahannya di stationnya. Nah, ini nanti nah itu makanya kita bikin jadi sebenarnya itu penjelasan sedikit aja karena kita pertama takut kesannya kayak gimana ya ngajarin gitu kan. Cuman kita sebenarnya cuma jelasin aja kalau kasus ini biasanya gini gitu aja dan juga perawatannya gimana untuk station yang ada. Bang mau nanya nih, untuk solid station T12 yang paling ribet di QC itu apa sih Bang, yang seri apa? Ribet di QC? Sebenarnya kalau kita hitung ribet, kita bicara tentang fiturnya. Fitur ya? Fiturnya kalau ribet ya. Fitur-fiturnya juga? Iya, jadi kalau kayak T12 Pro dari Mekanik, terus ST91 Plus dari WSS Team, terus ada Sugon juga T16 sama 1602. Nah, kalau untuk T12 Pro itu pertama kita harus lihat fitur kalibrasinya, bisa nggak? Dan dia cuma satu analog aja kan tampilannya, yang T12 Pro itu. Nah itu kita harus perhatiin kalibrasinya ini nggak sesuai nggak gitu. Terus kita nanti atur setting di bagian slipnya. Biasanya kami di bagian QC itu langsung setting di angka 1, jadi 1 menit. 1 menit, nah itu nunggu dulu. Ketika slip kita angkat gitu. Dan kita langsung cek di timah kan. Cuman nggak pakai mata solder bawaannya. Kita pakai mata solder yang memang udah disediain di meja-meja QC. Dan yang untuk ST91 Plus, nah itu dia dua gagang dan dia tidak ini ya nggak pakai sensor langsung. Dia pakainya sensor getar juga kayak T12 Pro dari Mekanik. Jadi makanya dia dua gagang, kita harus ngecek dulu. Dan dia ada dua mode pertama dia standby dulu. Setelah 2 menit dia standby di 200. Terus setelah 200 nanti 2 menit lagi standby baru off. Nah itu lama tuh. Kita harus ngecek fiturnya itu bekerja nggak. Karena kita
nggak pengen nanti user-user yang apalagi yang ada di Aceh, di Papua yang udah beli jauh-jauh ya. jauh-jauh, barangnya Kasihan. harganya 400, sampai Harus sana rusak, sampai rusak, sini kirim lagi harganya berapa ongkirnya iya, gitu kan. ongkirnya lebih mahal Nah, dibanding harganya. boncos. Makanya di QC walaupun harganya cuma segitu ya udah kita cek. Benar-benar cek ya, harus Biar benar-benar pokoknya. sebenarnya kenapa kita kayak gitu karena dulu yang sebelum-sebelumnya ya kita belajar dari kita yang di toko seperti yang dulu-dulu itu banyak kasus akhirnya orang kecewa gitu yang Kecewa. dari Manado gitu kan. Iya, betul. Walaupun memang harga untuk station sebuah solder Ya, itu murah ya. Nah, murah. dan dengan kualitas yang seperti itu ya kita harus perhatiin. Iya, betul. Karena kasihan juga gitu ya. Takutnya gini, customer pertama kali nih ya, pertama kali Iya, belajar banget sama kita, tiba-tiba kita ngasih tuh nggak sesuai harapan mereka, iya. kan nggak enak juga kitanya Nanti sebagai ujung-ujungnya penjual. tim sales ini ngacungin golok ke anak-anak QC. Ini gimana bang? Langsung, Ini rusak semua barangnya iya. dijualin gitu kan. Takutnya gitu. Ah, Cuma aku mau nanya nih bang, kadang tuh ada ya beberapa mata solder tuh, mm, aku sering lihat tuh yang tipe T12 itu kadang mm. di ujungnya tuh tiba-tiba kayak panas banget, itu yang merah tuh kayak membara gitu. Itu kesalahan dari elemennya kah atau gimana ya Nah kalau biasanya? sampai merah biasanya ya kita lihat dulu dia pakai panas berapa. Kalau kita di QC biasanya pas pengecekan unitnya kita pakai 300 sampai 350. Iya. Itu kita ngecek timah ya, Mm-mm. ngebakar nggak, panas nggak gitu. Nanti untuk selanjutnya kita turunin di 200. Mm-mm. Atau kalau ST91 karena standby-nya 200 kita turunin di 250, 230. Itu nggak pernah merah. Nggak pernah merah. Kalau dia memang sempat bisa sampai merah banget dan itu tidak normal, salah satunya cara ngeceknya yaitu kita kalibrasi. Salah satunya pakai multitester kan. Ada beberapa multitester yang bisa buat ngecek suhu ya. Mm-mm. Nah, itu kita nanti cek di situ memang apa yang ada di displaynya sesuai nggak. Kalau memang di displaynya di 400, tahu-taunya kita cek di multitester memang udah 400 juga, tapi merah. Nah, itu ya bingung juga gitu. Cuman masalahnya kalau 400 kita setahu di QC belum pernah merah. Belum pernah ya. Mungkin kemungkinannya itu mata soldernya yang uh, memang kualitasnya yang memang kurang. Kurang ya, kurang bagus. Yang kedua kalau untuk mata solder kan kita nggak bisa QC. Iya sih. Kita mau ngecek mata solder gimana Betul. gitu. Kalau kita colok ke apa? Ntar ngebekas ya, dikiranya Nggak bekas. Ini pakai, barang bekas dikira. nih, barang bekas gitu. Kalau ST91 Plus itu kan kadang banyak ini ya, apa namanya, banyak apa Kasus ya. kasus ya. Itu apa namanya, memang barangnya kurang bagus atau gimana tuh Bang? Sebenarnya kalau kita bicara solder, kita lihat harganya gitu. Terus Harganya. terus kalau memang harganya di angka 800, terus fitur yang Tawarkan. disuguhkan yang dikasih dari solder itu apa aja gitu. Dengan ST91 dengan menggunakan dua gagang, mata soldernya T12 dan itu dipakai bersamaan loh, Pak. Iya betul. Nah, iya kan? Ngaruh Dipakai juga berarti ya. bersamaan. Jadi dia walaupun dipisah nih antara channel A dan channel B dipakai satu-satu. Dengan station yang masih ukurannya nggak jauh beda dari T12 Pro. Iya. Jadi kebanyakan kasus kalau di QC di apa setelah datang ke tim teknisi itu dia short, Short. mati. Terus Displaynya mati ya? display mati. Cuman sebenarnya display mati itu dia udah mati. Cuman ada juga yang masih panas, beberapa kasus ya. Cuman kebanyakan itu udah mati total. Karena dia udah KO dengan dua mata solder dan sistemnya nggak ini ya, nggak langsung. Jadi kalau kita pakai dengan suhu 400 sampai 450, dua gagangnya aktif, nggak bisa kita nonaktifkan salah satunya. Nah, itu otomatis ya KO dia. KO juga ya. Iya. Jadi Dengan station yang dengan ukuran segitu. Nah, kebanyakan juga mungkin ya dari kawan-kawan teknisi juga nggak aware dengan solder stationnya. Jadi itu kan dia ngalirin arus itu cukup panas. cukup gede. Iya. Nah, jadi
kebanyakan mungkin ruangannya nggak punya AC, nggak ada AC. Mm-mm. Jadi untuk suhu di stationnya itu cukup panas. Kalau dipakai seharian atau 2 hari non-stop, maksudnya nggak mati itu, sempat lupa kan, ada juga yang lupa matiin stationnya. Karena kalau dia dalam keadaan off, dia redup. Nah, lupa kan. Jadi listrik itu tetap jalan, walaupun dia nggak jalan di gagang, dia jalan di stationnya. Ya tetap ada arus gitu. Ya, tetap ada. Nah, besok dipakai lagi, ya itu yang salah satu menyebabkan dia bocor. Jadi Gitu ya, bocor. makanya ST91 Plus itu tuh banyak ya, Nah, ada beberapa yang komplain juga ya. iya, ST91 Karena kebanyakan kasus di QC itu ya short sih. Kalau untuk short. kualitas pertama kali datang dari supplier itu memang barangnya bagus. Cuman kebanyakan kasus setelah dipakai mungkin terlalu diporsir ya Iya, kerjanya. dihayut terus Garapan gitu ya. garapannya banyak, Garapannya banyak, hajar terus hajar gitu. terus. Akhirnya dia KO. Tapi ngakalinnya bisa sebenarnya. Caranya salah satunya itu ya dikasih kipas biar buat jaga suhu Biar nggak terlalu stationnya ini. panas banget ya. Iya, biar Buat nggak terlalu pendingin juga. panas. Mami haus, Haus sih. haus ya. Heeh. Minum Ada boleh? minuman gak ya? Nggak tahu. Mami Mimi lah. Kan tuan rumahnya Mami. Aduh, aku pengen minum nih. Boleh Om lah. Meng, boleh minta tolong? Haus. Wah, Ini kopi yang kemarin. ini warnanya hitam nih. Kemarin kan coklat ya. Oh, makasih banyak ya. Ini kopi ini warteg. Monggo langsung di ini Iya, aja ya, diminum aja. Ya, menggoda banget ini merah-merah. Aku minum dulu ya Bang Rizky. Boleh, Mbak. Merah banget. Nah, Mbak, sekarang aku mau nanya nih. Kalau di apa? Di kalangan seller, apa namanya itu? Di kalangan sales atau di bagian penjualan, Iya. kan kita kebanyakan user-user kenalnya ini nih. Di 994 tuh banyak produknya Sugon nih. Ya, Sugon. Nah, antara T16 sama 1602, kencangan yang mana? Kalau boleh jujur kencengan T1602. Heeh. Karena satu mungkin teknisi-teknisi kan pengen yang ini ya, garapannya mungkin pengen lebih cepat gitu. Jadi kayak 2 gagang gitu kan, bisa 2 gagang itu kan bisa apa sih, bisa berbeda mata kan. Jadi Iya. bisa langsung dipakai juga dua-duanya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal juga. Nggak terlalu Harga beda jauh sama T16. T16. Jadi mungkin kalau beli T16 kayaknya nanggung mungkin ya, karena dapat 1 gagang dan harga juga cukup mahal kan, di sekitar 1,5-an. Mending ya udahlah beli yang langsung 2 gagang aja Tapi gitu. antara T16 sama 1602 itu kan ada perbedaannya tuh. Iya. Di salah satunya mungkin di bagian apa ya? Arus yang dipakai. Nah, kalau T16 itu dia cuma 75 watt kalau nggak salah. Iya. Makan arusnya, konsumsi arusnya. Kalau T1602 itu otomatis di atasnya kan gitu. Nah, itu apa ya? Di bagian tim ses ada ini nggak? Ibaratnya kan di sini ada stok tuh T16. Iya. Ada ini nggak sih gitu? Ibaratnya susah buat Ngejual. iya ngejual T16 karena ada 1602 kan. Sebenarnya sih agak-agak gampang, agak-agak susah sih. Jadi kalau misal ini kan T1602 kan udah habis ya kita stok kita. Nah, kebetulan habis, sekarang yang kenceng T16. Jadi kayak Berarti ya nunggu udah. habis dulu. Nah, Kalau itu. stoknya sama gitu Kalau kan? stoknya sama ya, tergantung. Iya. Kadang kalau orang yang pengen mungkin budgetnya di bawah itu ya 1,9 itu kan cukup juga kan, lumayan. Ya udah milih yang T16 gitu kan. Karena merek Sugon juga udah dijamin kan bagus meskipun 1 gagang. Kan kadang customer itu teknisi maksudnya kan kadang suka pengen yang 1 gagang, mungkin ya takut. Ada yang mungkin yang pemikirannya tuh ribet, ngapain tuh beli yang 2 gagang gitu kan. Takutnya kan Ada pemikiran juga, gitu, heeh. Benar, Simple sesuai aja kebutuhan gitu. ya. Iya, sesuai kebutuhan sih Berarti sebenarnya. salah satunya tim dari sales biasanya strateginya apa gitu? Karena ini T16 itu kan upgrade-annya 1602 Iya, betul. dengan harga yang sebenarnya nggak terlalu relatif jauh ya, dengan fitur yang sebenarnya cukup timpang. Nah, itu gimana gitu salah satunya? Buat ngejual itu ya biar gampang kejual gitu ya. Paling ya satu untuk harga kita bisa sebenarnya itu T16 ya. Kita bisa main harga juga. Main harga ya. Oh, iya. Berarti kalau harga istilahnya ya
ya pandai-pandainya juga gitu ya. Iya, karena untuk kualitas sama T1602 sama aja, cuma hanya membedakan dia Ya pakai 2 upgrade-annya gagang, kan gitu. upgrade-an itu aja. Cuma ngebedain itu aja sih. Iya sih, kalau untuk harga Mhm, lumayan sih, mhm. 400 dapat T12 Pro. Iya. Terus juga kalau T16 itu kan untuk kadang untuk T16 itu kan Ah, kelebihannya satu karena untuk dibandingin T1602 ya, satu untuk harga lumayan gitu kan. ah, Agak murah dibanding T1602 mm, dan simple juga satu gagang. Takutnya orang-orang tuh kan nggak pengen yang itu yang tadi aku bilang nggak pengen ah, dua ah, gagang atau nggak pengen ribet atau mm, mejanya juga ibaratnya pas gitu kan ya. nggak gede atau gimana. Terus ya paling kurang lebih itu aja. Nah, biasanya nih kalau untuk solder lah ya, karena itu kan kita tadi bahas tentang udah dimensi tuh Mbak Mm-mm. tuh. Nah, kan di tempat kita ada beberapa solder yang memang dimensinya ukurannya gede. Nah, Mm-mm. biasanya untuk user yang ada belanja di tim sales itu mereka ini nggak ibaratnya nanya dulu nggak, Mbak aku nyari solder nih kira-kira. Terus tim sales sampai sampai ke sana nggak istilahnya mejanya gimana Oh, Bang nanya gitu. gitu Iya, ya. Kalau saya sih sebenarnya enggak sih. Aku enggak ya? maksudnya gitu, enggak. Karena takutnya tersinggung. Enggak maksudnya Abang di meja biasanya pakai apa gitu? Enggak. Kayak gitu ya. Mm, Kadang kadang yang kebanyakan tuh customer langsung ngomong sih gitu kayak ah, ah. eh, Kak nyari ini dong solder yang budgetnya segini misalnya Oh, budget langsung 500. nanya budget. Terus yang matanya pengennya ini gitu atau misalnya customernya cuma bilang pengen solder Kak gitu kan. Mm, Kadang nanti aku tawarin gini, mm, mau solder tipe mata apa bang? Aku bilang gitu ya. Misal T12. mm, Ya baru aku kirim-kirim gambar nih yang kita ready ini mm. aja bang. Sekalian harga gitu. Jadi kan customer Oh, juga kan bisa langsung cek ya iya sih. sesuai kebutuhan dia juga sama sesuai budget dia gitu kan. Berarti kalau user tuh kebanyakan langsung budget Mm-mm. terus nyari solder. Cuman kalau nanya sampai ke meja juga ini sih ya, Nggak enak juga gak sih. enak ya. Nah, oke Mbak Mimi. Nah, sekarang kan kita udah bahas nih beberapa ini solder T12 yang ada di 994. Ya, kita Betul. udah bahas tadi mekanik T12 Pro itu kelebihannya di mana, terus juga kendala-kendala yang sering terjadi. Terus ada ST91 Plus juga tadi dengan Oh, harganya yang segitu. Terus ada apa ya? Kendala-kendalanya apa aja, terus kendala ya. kelebihannya apa aja Betul. ya. Terus juga tadi pandangannya juga di bagian salesnya penjualannya gimana gitu kan. Terus juga kita ada bahas tadi T16 dan 1602. Nah, tapi ini kan kita udah bahas nih tentang solder-soldernya. Sekarang kita mau bahas matanya nih. Matanya Nah, ya. iya, Oke. matanya. Jadi untuk di 994 itu kira-kira mata solder untuk T12 nih, Mm-mm. apa aja sih memang Serinya ya. yang paling banyak laku terus jenis-jenisnya gitu. Ah, Kan ada beberapa jenis mata solder juga iya kan. betul. Nah, Kalau di kita ya 994 mm-mm. tadi ada 3 jenis mata yang T12. Sekarang nih. Iya yang sekarang AA. ada lurus, bengkok, sama pisau. Mm-mm. Nah kebetulan yang benar-benar paling banyak yang dicari itu yang bengkok. Tapi aku mau nanya nih ke Bang Rizky, kalau yang bengkok itu biasanya buat apa sih Bang? Kenapa customer-customer tuh banyak yang nyari gitu yang T12? Kalau Yang bengkok tipe ya. bengkok. Mm-mm. Kalau aku sih bagian QC ya Mm-mm. lebih kalau dibilang ini sebenarnya yang lebih tahu user ya. Kalau menurut pandanganku Ya, itu memang lebih enaknya buat ini, buat wig, terus bersihin berarti ya. buat bersih-bersihin gitu. Memang karena posisinya bengkoknya itu memang pas gitu. Pasti Selain ya. bisa pakai pisau juga bisa. Mm-mm. Cuman bengkok itu sebenarnya lebih enak pakai bengkok menurut pandanganku. Buat kayak Terus buat ngejamper-jamper. jumper ya, buat jumper juga bisa. Itu sebenarnya untuk di QC kita cuma ini ya, tahunya pas pengecekan unit. Ini. Nah, kita nyoba-nyoba tuh. Palingan aku juga coba apa kunjungin teknisi lagi garap returan Iya, barang-barang betul. atau memang ada servisan dari user kita yang udah lama masuk. Terus nanti aku biasa tanya-tanya, ini enaknya apa sih? Gitu. Ini pakai Mm. ini buat apa? Gitu. Itu kebanyakan memang buat di teknisi kita di 994 itu makainya buat bersih-bersih juga.
tergantung dari ini juga ya teknisi ya. Tergantung teknisinya nyamannya pakai Iya, pisau kah nyamannya atau pakai yang yang bengkok lurus ya, atau atau yang pakai apa. yang lurus. Kalau lurus kan biasanya lebih sempit lagi ya untuk Iya, penggunaannya. betul. Dan untuk apa mata solder T12 kita ya, Mm-mm. ada 3 tipe dan itu juga alhamdulillah TPL itu laku terus gitu kan. Kencang ya. Kencang. Kita berarti ready ya merek Sorry, GSM. Oh sambil iya, minum ya. monggo. Haus ya, Haus. merek GSM. Dulu kan ada tuh yang tipe Hako ya, merek Hako ya. Aku Hako ori itu sekitar berapa ya? 375 ribuan. Mahal banget. T12 mata solder itu Iya, satu. satu mata solder bisa beli satu ini stationnya. Nambah dikit lagi dapat Iya, dapat station. T12 Pro. Mm-mm. Tapi ya kita stok yang merek GSM itu juga kita jarang-jarang komplain sih, jarang-jarang ada masalah ya Oh, kan. berarti yang sekarang kita stok GSM aja. GSM. Hmm. Karena untuk harga juga ekonomis banget. Ah, Di rentang paling 40-an ya, 40 sampai 50-an lah. harganya. Wah, jauh banget. Murah banget itu Iya, yang satunya kan. Dapat satu lusin. Iya. Kalau beli yang Hako ori kan harganya cukup mahal juga. Makanya kita Iya. stok yang itu yang budgetnya murah juga kan. Tapi untuk itu jarang bermasalah kan ya Bang ya? Soalnya saya sebagai sales juga jarang gitu. Ada Jarang komplainan. ada. Ya kalau dulu mungkin ya. Kalau untuk yang pernah ada komplainan dulu tuh yang tahun-tahun kemarin ada beberapa, dan itu setelah kita di QC ngecek sebelum kita serahin ke teknisi buat dicek lebih dalam lagi, itu ada beberapa yang memang human error. Kayak kita bahas tadi tuh di Iya, T12. betul. T12 dia ketika dimasukin ke gagang, nah itu dia nggak baca, nggak detect di klepnya itu, di klep belakangnya Iya. itu. Jadi sensor dia kayak apa ya? Kayak baterai gitu, kayak ini kalau Mbak masang di apa? Di Plug remote gitu ya? gitu. Kayak Bunyi. di remote kan ada biasa lempengan tuh. Plug. Nah, itu dia ada 4. Jadi itu yang kram si mata soldernya. Nah, Iya. yang returan kebanyakan di tahun kemarin itu ada juga beberapa yang kayak gitu. Dan memang ada beberapa yang kayak Mbak bilang tadi ada yang merah tuh. Kan merah banget katanya. Sampai overheat, dan itu ternyata setelah kita ini ya cari tahu lagi, itu memang ada permasalahannya dengan stationnya. Stationnya. Ya, jadi sebenarnya mata solder itu fungsinya yang ini apa ya? Untuk mengantarkan panas saja dari station gagang mata solder. Terus baru kita garap pakai matanya. Yang sebenarnya harus diperhatikan tuh memang elemen yang ada di dalamnya dan ujung mata soldernya ada cacat apa enggak. Itu sih kalau untuk restoran belum ada sih. Kalau untuk tahun sekarang ya belum ada. Karena ya dilihat dari harganya cukup murah kan. Nah, makanya Jadi kita takutnya gitu ya customer kok harga murah banget, ini kualitasnya gimana gitu. Iya. Tapi alhamdulillah ya sementara ini kita belum ada yang Kalau untuk tahun ini alhamdulillah belum ada ya. ini bulan berapa sekarang? Oktober ya. Dari Januari belum ada. Tahun kemarin sih lumayan. Setelah kita cari tahu lagi, kita pelajari lagi, ternyata enak memang ada kendalanya di human error, dan dulu mungkin kita belum terlalu teliti ya untuk bahas-bahas beberapa kendala-kendala. Nah, kedepannya kita juga akhirnya apa ya, memperbaiki lah sistem-sistemnya itu. Jadi setelah kita tahu, makanya kita bakalan ya itu bersinergi sama teman-teman sales juga buat jelasin. Ya harapannya kan dari tim QC jelasin ke tim sales apa yang disampaikan ke user itu sampai gitu kan. Akhirnya ini barang dengan harga yang cuman kata berapa tadi? 40 ribuan lah. 40 ribu nggak balik gitu. Iya. Karena lumayan kan ongkirnya berapa gitu. Iya lumayan, apalagi kalau daerah jauh ya. Iya. Cukup mahal. Cuman kalau untuk dicek itu memang nggak ada. Nah, ini juga apa ya? Dulu tuh yang di kalangan teknisi dulu juga banyak tuh beberapa teknisi yang make atau menggunakan, dan banyak banget yang nyari dulu yang ini mata solder BC1 apa BC2. Oh, BC2. Oh, yang bentuknya itu tapal kuda ya? Nah, iya benar. Oh, iya. Itu kan banyak tuh sekarang di 994 ada nggak, Mbak? Belum ready itu, Bang. Belum ready. Jadi gini, kalau teman-teman semuanya ya, teman-teman teknisi kalau misalnya butuh banget alat-alat itu apa mata solder ya yang tipenya BC2 yang seperti tapal kuda, nanti tolong teman-teman teknisi isi di kolom komentar aja ya.
Oh, nanti berarti kita juga sekarang nggak ready ya? nggak Nggak ready. ready. Jadi kalau misal teman-teman teknisi banyak yang komen, berarti Ah, kan banyak peminatnya nih ya. oh Kita iya, iya, insya iya. Allah bisa ngajuin ke atasan buat ready stok lagi Nah, gitu. bisa langsung aja komen di bawah, kasih tahu. Tahu nih, Mbak Mimi juga langsung di di chat juga boleh di chat via langsung WA. ya. Berarti sekarang dulu sih sempat ya. Iya, dulu Ada. sempat pernah. Cuma kok kalau dulu tuh malah jarang kalau kata saya ya, jarang ada yang beli malah. Oh, yang BC2 itu. Iya, Oh. BC2 itu. Ya, siapa tahu sekarang banyak. Iya, Tapi dulu udah lama-lama kesini kok banyak yang nanya gitu. Mungkin baru ini kali ya benar-benar tahu gitu, lebih berfungsi banget iya, kayaknya makanya sih. kita di QC kayaknya barang ini nggak ada masuk lagi. Ya, itu udah lama Makanya banget kita sih, tanyain ya. kan penjualannya susah kah atau gimana gitu. Atau memang peminatnya yang kurang. Takutnya kan kita stok tapi peminatnya jarang gitu ya. Iya. Tapi kalau misal teman-teman semuanya pada ini minat gitu ya, pengen bentuknya tapal kuda yang BC2 itu, nanti tolong bisa komen di bawah. Sombongin Mbak Mimi aja. Ya, mau langsung chat chat ke aku juga boleh. Ya WA via Facebook juga boleh. Nah, Mbak, sekarang kita udah bahas mengenai station yang menggunakan mata T12. Terus kita udah bahas matanya juga. Nah, sekarang aku mau nanya nih, dari QC mau nanya, Tim Sas. Kira-kira di tempat kita untuk tips cleanernya buat bersihin mata solder. Iya, betul. Nah, itu ready-nya apa aja, Mbak? Berapa jenis? Oh, kalau kita yang ready ya di 994 kayak ada tipe yang Sansen 599B itu yang modelan kawat. Yang kawat. Terus ada yang tipe yang merek Yihua tuh. Yihua. Ada kawatnya tapi ada songkanya juga di dalam. Oh, ada songka. Ketiga ada tip refresh yang modelan pasir. Oh, ada pernah pakai pasir. Ya. Yang keempat ada itu busa solder. Busa solder. Berarti ada 4 jenis di ini ya, di 994. Ini apa namanya? Untuk beberapa jenis tadi ada 4 jenis. Itu kira-kira yang paling banyak diminati ya, yang banyak beli lah ya. Pembalap. Kalau yang banyak beli itu sekarang untuk yang seri Sansen 599B yang model kawat. Yang model kawat. Itu aku mau nanya nih Bang, kalau aku kan taunya yang laku atau enggaknya gitu yang banyak beli gitu. Inilah. Kalau aku mau nanya, kalau misalnya ini minum. Iya, boleh. Itu kan kawat nih Bang. Emang itu buat T12 matanya bagus gitu pakai kawat? Kalau buat T12? Iya. Sebenarnya kalau yang Sansen 599B ya? Iya, betul. Kalau yang tipe kawat apalagi dia menggunakan kawat tembaga itu ya bagus karena dia pertama untuk dimensi mata soldernya dia gede ya. Mata soldernya gede. Jadi memang disaranin pakai yang kawat itu. Kalau untuk yang 599B itu kan memang ukurannya agak gede. Iya, betul. Nah, jadi tinggal enak tuh tinggal nancepin aja, dicocol gitu kan. Iya, dicocol. Kayak ngasih saus gitu. Cuman aku kemarin sempat nanya-nanya juga, terus juga lihat-lihat lah di bagian teknisi. Biasanya di situ mereka pakai ini buat ini sih, buat tambahannya aja. Kita kan di ini juga pakai beberapa yang pakai 599B. Biasanya dia ngasih songka. Iya, dikasih songka, terus di blower. Oh, udah jadi masukin ke dalam di kawatnya itu. Oh, di kawatnya. Di kawatnya. Jadi itu yang katanya memang bikin ini lagi, lebih mengkilat lagi, lebih bersih lagi. Tapi kalau gitu mending beli yang Yihua, Oh, yang Yihua. Iya, yang oh iya, udah ada songka. Udah full set itu ya, udah komplit. Ada kawat sama songkanya di dalam dan memang dari itunya tuh iklannya tuh emang kalau songkanya tuh benar-benar premium. Memang premium. Yang Yihua itu. Iya. Jadi takutnya ya kalau misalnya kayak ngeblower sendiri gitu ya, masukin sendiri sangka, takutnya kan ribet gitu ya. Iya, memang ada kerjaan lagi. Iya, ada kerjaan cuman lagi gitu ya. Ternyata di Yihua udah include sama songka. Betul. Cuman kan kita bukan saran sih, memang di teknisi itu makainya gitu katanya. Dengan dikasih songka padat terus dia blower. Memang udah sampai ngebalurin si kawatnya itu, tinggal cocol aja. Ya, jadi kalau misalnya nggak pengen ribet, yang mending itu ya yang beli sekaligus gitu, ada songka. Berarti ada kawatnya ini juga. Ya paling laku itu 599B. Betul, 599B. Atau ini apa? Busa itu, busa sebenarnya
Emang kalau Iya, boleh jujur itu paling laku malah ya. paling Ini laku. juga laku banget karena ya satu murah ya, dari Iya, segi iya. murahnya. Cuma kayaknya kalau busa itu buat mata bukannya ini ya, takutnya tuh Iya, memang kalau kita bicara hasil memang bagusnya pakai kawat. kawat ya. Ya, biar lebih awet lagi mata soldernya emang juga pakai kawat. Ya sih. Cuman ini apa? Ada juga tadi apa tips? Tips cleaner. Bukan yang satu lagi yang Yang apa? pakai itu yang pasir. Oh iya ya, model pasir itu namanya tips cleaner ya, tapi modelnya pasir. Pasir. Heeh. Cuman kalau itu kan memang lebih bagusnya buat yang nano sama yang C210. Oh yang kecil-kecil ya matanya ya. Tapi kalau memang ada yang pakai buat T12 nggak masalah sih. Nggak masalah. Cuma Ah, kayaknya ukurannya tuh emang kecil juga sih. karena dia Sedangkan kecil matanya dimensi gede. matanya gede. Heeh. Cuman eh, lebih bagus memang 599 ya. Karena atau merek lain juga boleh. dua Cuman barang jangan itu ini ya jangan pakai kawat cuci piring karena dia nggak dari tembaga. ya, takut gimana-gimana. Tapi Ih, kalau pakai busa solar memang ada inilah ya. ada efek. Ada aku dengar nih dari beberapa teknisi. Ah, Katanya emang bikin ini ya, bikin apa mata hitam ya, ujung matanya gitu. Iya itu sebenarnya gini ya, Apa kalau tergantung buat busa pemakaian juga. kan ada beberapa busa tuh memang yang harus kita buat netesin air. Mm-mm. Jadi kadang kita karena nggak sadar ini busa udah kering, kita nggak tahu. Mm-mm. Terus ini kan kalau ada beberapa yang nggak tahu atau memang nggak ada patokan buat masukin air gitu. Iya, Mungkin masukin masukin terlalu aja banyak gitu. atau terlalu kurang itu memang ada efek juga beberapa mata soldernya itu. Jadi itu akibat dari salah satunya itu oksidasi air kan. Jadi dia makanya lebih hitam. Gitu. Karena dia kan panas tuh. Pas panas dengan bahan si mata soldernya ini pas kena air akhirnya dia menghitam. Apalagi beberapa teknisi kita atau user-user itu ada juga yang make dipanas 400 sampai 450. Panas langsung nyelupin ke situ Celup ya. gitu. Nah, dengan nggak ada apa ya, takaran. Jadi itu yang salah satu nyebab busa itu bikin mata solder hitam. Cuman memang ini ya banyak ya peminatnya. Banyak. Harganya Karena lumayan murah. Jadi dibanding Nah, beli misal takutnya yang pengen yang murah-murah aja lah gitu, yang nggak pengen tapi kalau mau ini apa kombinasiin juga bisa sih sebenarnya gitu. kombinasiin Bisa. kawat sama busa. Iya bisa. Cuman sangat ini ya nggak disaranin sih. Sarannya. Karena oksidasi air tadi salah satunya. Iya. Tapi itu kalau buat mata tuh sebenarnya ngaruh nggak sih kayak untuk kerusakan gitu, ngaruh nggak sebenarnya? Kalau dia lama-lama ini banyak kerak gitu, ya ngaruh hasil ngaruh. dari Iya solderannya. karena memang apa menimbulkan bekas kerak ya. Ya kan dia berkerak nanti itu. Panasnya juga berpengaruh. Nanti kita coba aja nanti ketika udah hitam banget, kita coba cek di kalibrasi. Betul. Coba kalibrasi. Pasti ketika dia di angka 350 pasti meleset. Oh, meleset. Ya, itu melesetnya itu kita nggak bisa nentuin. Bisa di 330 kebacanya. Oh, tergantung destinasinya berarti. Iya, tergantung ya. Tergantung ya, dari ketebalan keraknya itu. Betul. Nah, jadi salah satunya bersihin ya pakai kawat sih. Berarti lebih aman pakai kawat ya. Iya, itu bahan-bahan apa yang memang ketika dicelupkan air dia hitam dan lama-lama dia berkerak. Jadi kalau sebenarnya berarti untuk busa itu nggak terlalu disaranin ya? Iya, enggak. Kalau dibilang nggak disaranin, iya sih. Cuman untuk beberapa teknisi itu memang udah biasa. Ada juga yang udah biasa. Oh, jadi iya, ada yang udah biasa. Udah biasa make itu. Jadi dia lebih nemuin apa ya hasilnya itu solderannya lebih bagus pakai itu ada juga. Memang tergantung juga ya. Iya tergantung kenyamanan sih, kenyamanan user. Memang ibaratnya gimana ya? Racikannya ada di user. Cuman kalau kita di teknisi 994 itu yang bagian aku sama teknisi di QC sama teknisi itu biasanya pakai yang tadi itu. Yang kawat ya. Yang kawat tembaga, terus kita biasanya ngasih itu songka padat. Fluk dong. Aku hampir ini mulu ya fluk sama songka tuh. Banyak yang nyembeli fluk ini. Mau keliru terus karena sama-sama warna kuning ya. Iya. Jadi mau keliru terus. Ya kalau misalnya yang itu yang tadi Bang Arsi bilang ya, kalau misalnya
pengen nambahin vlog ya, kalau pengen nggak ribet gitu manis beli yang sekalian Iya, ya nanti kalau memang vlog di lah diselengkap di maksudnya. apa di tim sales, di teman-teman Mbak Mimi juga di tim sales, ada yang sempat nanya gitu, Iya. bagus nggak pakai busa? Ya bagus sih gitu. Bagus, Cuman ya tergantung. efeknya ini gitu. Kalau memang ada pertanyaan seperti itu, tapi kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Mungkin usernya udah biasa Ya, pakai tahu gitu juga gitu. mungkin ya. Ya udah tahu efek dari itu. Ya memang ada ini sih sebab akibatnya gitu. Iya benar. Dengan harga segitu, inilah yang dihasilkan. Dengan harga Risikonya segini ya risikonya ada. Risikonya juga. Nah nih Bang, kita kan Ya. dari tadi kan udah bahas nih ya soal mata Ah, solder, iya. stationnya, sama mata soldernya. Udah banyak banget nih yang kita bahas. Deep cleaner juga tadi ya. Iya betul. Jadi untuk ini juga, untuk disclaimer juga bagi teman-teman, sahabat-sahabat 994 dan juga beberapa user-user kita. Jadi apa yang kita bahas pada episode kita kali ini atau video kita kali ini, obrolan kita kali ini dengan Mbak Mimi di bagian sales, itu sebenarnya dan itu adalah opini kita dan nggak ada maksud ini apa buat karena setiap teknisi itu ada racikan-racikannya masing-masing. Jadi kita ini adalah opini murni dari opini kita masing-masing. Dan itu apa yang saya dapat dari pengalaman saya di QC dan apa yang Mbak Mimi dapat juga di bagian sales. Itu Mbak. Iya betul. Takutnya nanti kan ini mana nih? Iya. Dan untuk teman-teman semua kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau mengenai nanti pembahasan lain, apa namanya? Silakan. Jangan lupa tonton ya dan tinggalkan komen di bawah ini. Tuh. Silakan komen aja. Kita buat selanjutnya. Iya, pembahasannya apa aja. Gitu. Iya betul. Nanti untuk pembahasan selanjutnya nanti tolong teman-teman bisa langsung isi di kolom komentar di bawah. Jadi kita nggak ini ya, nggak banding-bandingin merek sama solder-soldernya, cuma kita memang ngasih opini aja dari tim sales sama tim QC. Iya betul, opini dari kita ya. Nah Bang sih, kayaknya udah sampai di sini aja kali ya pembahasan kita, karena kita kan dari tadi udah banyak banget nih pembahasan solder T12. Udah haus. Kita bakal lanjut di episode selanjutnya gitu ya. Selanjutnya. Mungkin cukup sampai ini aja kali ya. Ya untuk sahabat-sahabat 994 mungkin untuk kali ini sekian dulu. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.